Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya. Ada beberapa hari ini muncul spekulasi ataupun beberapa pemahaman yang mungkin keliru bagi teman-teman kita tenaga honorer di instansi pemerintah. Sibuk menyiapkan data, kemudian sibuk mencari pendaftaran, membuka link-link yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada berita yang akan mungkin disampaikan, mungkin akan penting juga bagi Bapak Ibu, semua teman-teman di seluruh Indonesia. Kita bahas sedikit ini tentang masalah pendataan tenaga honor ini ya. Pendataan honor ini hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria sebagai berikut. Nih ya, katanya ini. Apa itu? 1. Berstatus tenaga honorer X kategori 2 maksudnya ya, sebab kategori 2 itu sudah tidak ada. Jadi ada berstatus tenaga honorer X kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Sekali lagi ditekankan di sini adalah berstatus tenaga honorer X kategori 2. Berarti sudah datanya sudah ada ya di BKN kita dulu di tahun 2000 berapa itu saya lupa. Ada database yang sudah pernah ada di BKN sana, kemudian didata ulang. Ini tujuannya baik tentunya. Ya, yang selanjutnya adalah 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN. Untuk instansi pusat, ingat ya. Ini ada persepsi lain ini nanti muncul ini. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung, sumber honorernya berasal dari APBN dan instansi pusat. Nah, APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang di daerah, itu gajinya, sumber dana gajinya itu harus dari APBD. Untuk pusat, itu dari APBN. Nah, muncul pertanyaan sekarang, bagaimana tentang guru atau pegawai instansi pemerintah, honorernya, itu digaji, khususnya sekolah-sekolah ini, digaji dari BOS. Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah. Ini apakah masuk dalam APBN atau tidak? Saya juga tidak paham. Penjelasannya seperti ini soalnya, ya kan? Kalau dulu guru kontrak itu memang APBN. Dulu itu sumber dana gajinya itu dari APBN langsung ya. Nah, ini kan di sini katanya mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung, sumber honorernya berasal dari APBN. Apakah BOS APBN tersebut merupakan boleh didaftarkan atau boleh dimasukkan dalam data ini? Saya juga tidak tahu. Baik, itu penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, seperti ini contohnya. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, berarti kan kalau dia guru, berarti kan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang mengangkatnya, ya, kalau kepala sekolah yang mengangkatnya atau membuat SK-nya, berarti kan dananya itu, gajinya itu sumber dananya dari bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah itu tidak langsung dari APBN. Ya. Artinya yang menggaji guru yang APBN tersebut melalui dana BOS. Nah, ini kembali lagi kepada tadi, tidak langsung. Kalau guru kontrak dulu, sebelum tahun 2012, itu memang gajinya itu langsung APBN pusat, tidak melalui BOS, gitu ya. Nah, ini apa bedanya di sini saya juga tidak tahu. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi harus diwaspadai juga. Nah, itu nanti ya mudah-mudahan lah ya, kita berharap baik ke depannya. Artinya semua kita mengharapkan yang APBN pun, yang APBN BOS juga masuk di sana.
Kita berharap seperti itu. Tapi kepastiannya nanti di pimpin Badan Kepegawaian Negara yang tahu hal itu. Selanjutnya adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Telah bekerja paling singkat 1 tahun ya, sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, selanjutnya adalah berusia paling rendah 20 tahun. Kalau 20 tahun berarti sekolah menengah. 18 tahun, 20 tahun sudah mengajar, umpamanya. Ya nggak mungkin juga dia dapat S1-nya kan, kalau dia seorang guru. Kalau dia umpamanya petugas administrasi di sekolah, memungkinkan saja. Gitu ya, memungkinkan saja ini. Oke, yang pasti dia harus punya dapodik juga ya kan, kalau seorang guru. Kalau yang instansi lain mungkin tidak perlu dapodik itu. Oke, selanjutnya adalah, oh iya, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, untuk dapat informasi selanjutnya adalah jangan lupa subscribe ya di video Anda, di laptop Anda atau di handphone Anda juga ada tulisan subscribe. Klik itu supaya nanti mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dari saya. Selanjutnya adalah, nah, aplikasi pendataan honor resmi diluncurkan pada 24 Agustus. Nah, ini disampaikan lagi. Ini banyak honorer yang sibuk ingin mendaftar di portal pendataan tenaga non-ASN. Agar tidak salah paham, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan detail. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN Bapak Suherman, pengisian data di aplikasi pendataan tenaga non-ASN dilakukan Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kalau sekarang namanya bukan BKD ya. Kalau BKD sekarang itu namanya Badan Keuangan Daerah. Sekarang namanya BKPSDM ya. BKPSDM. Ada yang BKPSD saja, ada yang BKPSDM, yaitu yang manajemen tentang pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun tenaga honorernya itu di BKPSDM. Namun, tenaga non-ASN bisa melengkapi data riwayat kerjanya atau pengalaman kerja di aplikasi pendataan tersebut. Saya nggak ngerti. Maksudnya bagaimana nih? Ya, di sini dikatakan BKD yang mengisi ya, BKD yang mengisi ya, namun honorer bisa menambahkan daftar pengalaman kerjanya jika kurang lengkap yang diisikan BKPSDM tadi. Terang Deputi Suherman Kepala JPN-Enkom, Kamis tanggal 25 bulan 8 kemarin ya. Jadi katanya prinsipnya, kata Deputi Suherman, honorer tidak bisa mendaftar sendiri atau menginput sendiri. Nah, berarti tidak bisa menginput sendiri. Kecuali, saya dapat keterangan, kecuali membuat mendaftar di aplikasi tersebut. Gitu, untuk menambahkan riwayat tadi yang dimaksud. Selanjutnya adalah begini, intinya ikuti saja semua mekanismenya. Niat baik pemerintah kembali mengarah kepada tenaga honorer. Berharap honorer instansi pemerintah ini punya masa depan yang jelas. Pastinya status aparatur sipil negara. Yang sudah lama terabaikan ini jadi harapan, amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, berkoordinasilah dengan operator masing-masing di sekolah, dan operator kami berharap jeli ya. Di sana itu banyak sekali, panjang sekali status tenaga honorer itu, apakah menjadi guru, SPD-nya dari mana, kemudian dapat gelarnya itu, penyesuaian gelarnya itu, ini berharap lebih jeli. Karena contoh kemarin saya dengan operator di sekolah saya lihat itu ada yang SPD-nya ada SPD MI, ada SPD SD, ada SPD guru kelas, macam-macam ya, macam-macam. Artinya harus jeli. Berharap kepada operator sekolah yang untuk guru khususnya, terima kasih atas kerjasamanya ini agar terbantu semua teman-teman di seluruh Indonesia ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.